Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Anak-anak di rumah bersiap-siap untuk berdoa ya. Isti'dadan ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, pada hari ini kita akan mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu ad-darsur rabi', pelajaran yang keempat tentang al-unwan, yang artinya alamat. Di sini ada beberapa al-ibarat al-jadidah atau ungkapan baru yang telah kita pelajari. Di antaranya ada syari'un, rokmun, qaribun min, ba'idun an, madinah, dan qaryah. Nah, ini beberapa kosakata yang harus anak-anak pahami atau kalau bisa dihafal ya, agar nanti anak-anak mudah untuk mengerjakan soal ujian. Selanjutnya adalah tentang al-arqam. Apa itu al-arqam? Al-arqam merupakan jamak dari kata rokmun, yaitu nomor. Nah, untuk bilangan 1 sampai 10, anak-anak semua sudah mempelajarinya dari kelas 1. Jadi seharusnya sudah menghafal semuanya ya. Di sini untuk mengingat kembali, Bu Guru berikan lagi kosakatanya. Selanjutnya tentang kata tanya aina. Kata tanya aina digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, misalkan kita mau bertanya tentang rumah seseorang, maka kita menggunakan kata tanya aina. Di sini Bu Guru sediakan contohnya. Aina baituka ya Ali? Perhatikan ya, di sini huruf yang berwarna merah. Huruf yang berwarna merah ini adalah K. Mengapa kita menggunakan K? Karena kita bertanya kepada Ali. Nah, Ali ini kan termasuk orang laki-laki, maka kita menggunakan K. Aina baituka ya Ali? Jawabannya, baiti fi syari' mawar rokmu asyara. Rumahku di Jalan Mawar nomor 10. Selanjutnya, aina baituki ya Fatimah? Perhatikan, di sini huruf yang berwarna hijau. Harokatnya adalah kasroh. Mengapa? Karena kita bertanya kepada Fatimah atau kepada orang perempuan. Maka kita menggunakan ki. Aina baituki ya Fatimah? Jawabannya, baiti fi syari' mawar rokmu asyar. Jadi, dalam bahasa Arab, ketika kita bertanya kepada laki-laki, maka menggunakan K. Sedangkan ketika kita bertanya kepada perempuan, kita menggunakan ki. Untuk laki-laki
Aina baituka diakhiri oleh ka. Untuk bertanya kepada seorang perempuan menggunakan ki. Aina baituki. Sedangkan untuk jawabannya sama menggunakan baiti. Ya, jadi diakhiri oleh ya sukun. Di sini Bu Guru contohkan menggunakan kata benda yang lain. Di sini kata bendanya menggunakan penggaris. Aina mistorotuka ya Ali? Karena di sini sama bertanya kepada Ali atau orang laki-laki, maka di sini menggunakan ka setelah kata benda. Aina mistorotuka ya Ali? Jawabannya mistoroti alal maktabi. Selanjutnya, aina mistorotuki ya Fatimah? Karena di sini bertanya kepada Fatimah atau orang perempuan, maka setelah kata benda itu menggunakan ki. Aina mistorotuki ya Fatimah? Mistoroti alal maktabi. Jadi kalau untuk jawabannya sama, yaitu diakhiri oleh ya sukun. Berikutnya tentang kata tanya hal, yang artinya apakah. Untuk pertanyaan hal, kita bisa menggunakan dua pilihan jawaban. Yang pertama, kita bisa menggunakan na'am, yang artinya ya, atau yang kedua, kita bisa menggunakan kata la, yang artinya tidak. Misalkan di sini ada pertanyaan, hal baituka qaribun minal madrasah? Jawaban yang pertama, kita bisa menggunakan na'am. Nah, ketika kita menggunakan na'am, maka jawabannya harus sama dengan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya menggunakan qaribun min. Ketika jawabannya na'am, selanjutnya juga diikuti oleh kata qaribun min. Jadi di sini jawabannya na'am, baiti qaribun minal madrasah. Sedangkan untuk jawaban la, karena jawabannya tidak, maka setelah kata la itu harus berbeda dari pertanyaannya. Pertanyaannya tadi menggunakan qaribun, maka di jawabannya tidak boleh menggunakan qaribun karena ada kata la. Jadi ketika kita menggunakan kata la, maka jawabannya menjadi la baiti ba'idun anil madrasah. Jadi harus kebalikannya dari pertanyaannya. Di sini ada al-ibarat al-jadidah, yaitu ungkapan baru. Di sini ada beberapa kosakata yang harus anak-anak pahami. Karena untuk belajar bahasa Arab, itu kita harus mengetahui arti dari kosakatanya terlebih dahulu. Di sini kosakatanya bisa anak-anak lihat kembali di buku paket halaman 58. Ada kata jaddun, jaddatun, ammun, ammatun, abun, ummun, akhun shogirun, ukhtun shogirah, ibnun, bintun. Anak-anak bisa mengulang-ulang kembali kosakata tersebut agar mudah untuk menghafalkannya. Selanjutnya di sini tentang al-ismul mufrad atau kata benda satu atau tunggal. Contohnya di sini ada qalamun, faslun, maktabun. Anak-anak bisa
memperhatikan ya, dilihat kembali huruf akhirnya. Di sini ada yang berakhiran mim, ada yang berakhiran lam, ada yang berakhiran ba. Kata qalamun, faslun, maktabun ini disebut sebagai isim mufrad muzakkar atau kata benda tunggal yang berjenis laki-laki. Selanjutnya kurrosatun, madrasatun, mihfazatun. Ketiga kata tersebut disebut isim mufrad muannats atau kata benda tunggal berjenis perempuan. Mengapa disebut muannats? Karena ketiga kata tersebut berakhiran dengan tak marbutoh atau tun. Jadi untuk isim mufrad muzakkar itu isimnya atau kata bendanya tidak diakhiri oleh tun. Sedangkan untuk isim mufrad yang muannats adalah berakhiran tun di akhir katanya atau tak marbutoh. Selanjutnya tentang al-ismul ma'rifah, yaitu isim atau kata benda yang menyatakan sesuatu yang sudah jelas. Contohnya qalamun atau pulpen. Nah, qalamun di sini merupakan isim mufrad. Ismul ma'rifahnya adalah al-qalamu, artinya sebuah pulpen. Yang kedua, kurrosatun, artinya buku tulis. Ismul ma'rifahnya adalah al-kurrosatu. Jadi ismul ma'rifah itu adalah kata yang di awalnya itu ada alnya, al-qalamu, al-kurrosatu. Sedangkan untuk harokat akhir dari ismul ma'rifah adalah dhammah. Mengapa? Karena didahului oleh huruf al. Selanjutnya tentang harful jarri wa dzarful makan. Di sini ada beberapa contoh huruf jar. Yang pertama ada fi di dalam, amama di depan, ala di atas. Bagaimana ketika huruf fi diikuti oleh kata benda? Di sini contohnya al-madrasatu. Maka kalimatnya menjadi fil madrasati. Ya. Jadi yang awalnya berharokat dhammah al-madrasatu ketika didahului oleh harfur jarri maka menjadi kasroh harokatnya fil madrasati. Selanjutnya amama di depan yang diikuti oleh kata benda al-faslu. Nah, kalimatnya menjadi amamal fasli. Jadi kata al-faslu yang awalnya berharokat dhammah ketika diawali oleh dzarful makan maka harokatnya menjadi kasroh amamal fasli. Yang terakhir ala, artinya di atas. Ketika diikuti oleh kata benda al-maktabu maka kalimatnya menjadi alal maktabi. Jadi harokat al-maktabu yang awalnya dhammah ketika didahului oleh ala maka harokatnya menjadi kasroh, yaitu alal maktabi. Karena isim yang didahului oleh harful jarri maka harokat akhirnya adalah kasroh. Anak-anakku, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap semangat
dalam belajar. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ad-du'a'u ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.